Kemudian scoring trauma vaskular, tadi sudah saya bahas sedikit di jurnal yang pertama saya buka, bahwa yang sering dipakai adalah Manual Extremity Severity Score, ya, MASS. Nah, kemudian ada beberapa skor yang lain, tapi ini nggak terlalu baik. Yang masih saat ini masih dipegang ya Manual Extremity Severity Score MASS ya, karena prediksi untuk amputasi sensitif dan spesifik, tapi untuk prediksi hasil fungsional jelek. Ya, ini masih yang paling banyak. Dia menilai 4 hal: derajat kerusakan tulang atau jaringan lunak, iskemik tungkai, shock, dan usia pasien. Ya, 4 hal ini yang dinilai sama MASS. Kemudian dikatakan bahwa kalau skornya lebih dari 7, itu merupakan skor yang akurat atau tepat untuk prediksi kemungkinan melakukan amputasi. Ya, nah, tapi bahwa beberapa penulis pun nggak bisa memvalidasi individual scoring system ya, dan nggak semua skor ini bisa diterima secara universal. Nah, ini nilai-nilainya ya. Jadi nilai 1 kalau low energy, kalau pasien lean iskeminya pulse rate reduce or absent tapi masih normal perfusinya, nilainya 1, shocknya dilihat ya. Kalau semua ini lebih dari 6 jam dikalikan 2 ya. Jadi tadi kita pakai patokan 7. Kurang dari 7, revaskularisasi, operasi. Lebih dari 7, amputasi. Gampangnya seperti itu. Ya, cuman pada kenyataannya di lapangan kita nggak akan bisa seperti itu. Memutuskan amputasi itu, coba deh kalau keluarga kita yang mengalami sesuatu kecelakaan, kemudian kita bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini harus diamputasi. Kita pasti mikir panjang ya, Dok, apa nggak bisa yang terbaik Dok, yang lain Dok, gitu. Pasti kita minta yang terbaik gitu. Nah, ini yang terjadi, akhirnya kebanyakan akan kita lakukan operasi revaskularisasi ya, tapi kita akan awasi dalam 1-2 hari. Apabila tidak membaik kondisinya, mengarah ke infeksi dan sebagainya, maka kita lakukan amputasi. Memang akan 2 kali, tapi pasien akan lebih puas dibanding langsung diputuskan ini harus diamputasi ya, gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di jurnal ini ya, angka sampelnya nggak terlalu baik sebenarnya. Dia hanya 140 kasus dalam 7 tahun ya. Dikatakan bahwa dalam studinya mereka, MASS ini mempunyai secara signifikan low sensitivity dan low specificity. Artinya nggak terlalu akurat dalam memprediksi limb salvage. Ya, tapi nanti kita akan belajar lagi ya. Ini kan dari jurnal ini. Saya mencoba membawakan kira-kira apa sih yang terjadi kalau di Indonesia ya, kurang lebih seperti inilah. Saya coba cari di Thailand pun saya nggak nemu angka pastinya. Jadi saya akhirnya ambil ini. Nah, yang baik adalah di jurnal ini dikatakan bahwa yang mereka lakukan adalah koordinasi tim ya. Jadi bukan one man show, tapi koordinasi tim. Memang paling baik itu saya tuh sempat pernah guyon ya, bercanda ya sama teman saya ya. Mohon maaf ya, saya ini biasanya bahasa Jawa Timur ya, karena Surabaya. Jadi bercanda sama teman saya. Jadi kalau pasien kecelakaan lalu lintas tapi dikirimnya tidak ke rumah sakit umum daerah, besar kemungkinan tidak selamat. Ya, kenapa? Karena di sana koordinasinya kurang. Kalau di rumah sakit umum daerah pastinya koordinasi bersama-sama. Ya, di sini dilaporkan dia bedah ortopedi, bedah plastik, dan bedah vaskuler mengevaluasi ekstremitas yang cedera dan menentukan apakah pasien akan lebih baik dilakukan amputasi. Nah, keputusan amputasi ini penting ya, bukan berdasarkan cedera vaskuler, tapi luasnya cedera saraf dan jaringan lunak. Ya, vaskuler penting, tapi kita juga harus melihat secara besar cedera sarafnya bagaimana, soft tissue-nya bagaimana. Nah, poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa seharusnya ischemic time itu 6-8 jam ya, dimana dikatakan kalau lebih dari 6-8 jam kita mau lakukan limb salvage itu percuma. Nah, tapi dalam jurnal dikatakan bahwa ekstremitas manapun yang tidak ada pulsasi distal namun tidak ada tanda iskemik setelah 6-8 jam sangat bisa diselamatkan karena adanya sirkulasi kolateral yang cukup menjaga jaringan distal tetap hidup. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa MASS score itu tidak bisa kita telan hidup-hidup. Ya, kita harus berpikir secara rasional juga, secara tim ya, dan memikirkan kepentingan pasien. Kita sebagai dokter harus selalu mengutamakan bahwa
seandainya kalau ini keluarga kita, bagaimana? Ya, apa yang akan kita lakukan?